Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam pelayanan sekolah minggu Amanginang, salam sukacita. Tetap semangat ya Amanginang ya, berikan pelayanan yang terbaik. Sembari kita bercermin kepada firman Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk mewartakan firman Tuhan kepada generasi gereja bangsa, supaya mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan cinta gerejanya. Amanginang, sesibuk apapun profesi aktivitasmu, ingat senantiasa sermon, berkhotbah atau tidak berkhotbah, guru sekolah minggu wajib untuk menghadiri sermon. Jangan sering-sering absen dan minta izin ya, Manginang ya. Usahakanlah. Nah, mari sermon Mazmur 43 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, sebuah mazmur yang luar biasa. Kalau kita baca dengan penuh hikmat, kita baca dengan baik, membaca ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, Manginang ya. Oleh karena itu sebagai guru sekolah minggu, mari Manginang tetap belajar untuk membaca firman Tuhan tanpa ada kesalahan. Ya, Manginang ya. Nah, Mazmur 43, doa meminta pertolongan dan ucapan syukur yang dihaturkan oleh pemazmur. Nah, pemazmur menghadapi ketidakadilan, kecurangan, penipuan, hinaan, itu jelas tadi tertuang dalam kesaksian pemazmur. Dia menghadapi begitu banyak pergumulan. Kita tahu Mazmur identik dengan Raja Daud. Dan kita tahu latar belakang sejarah kehidupan Raja Daud. Dia banyak menghadapi tantangan cobaan, ya Manginang ya, bahkan dari ruang lingkupnya sendiri, bahkan Saul sampai menginginkan nyawanya. Ya, itu sedikit latar belakang ini ya Manginang. Jadi dalam hal ini pemazmur menghadapi banyak tantangan. Nah, oleh karena itu apa yang mau kita khotbahkan Manginang sesuai dengan kesaksian pemazmur ini, apalagi kepada anak-anak. Ya, Manginangnya kepada anak-anak. Nah, ada dua hal yang saya mau tekankan untuk kita jelaskan. Ya, yang pertama, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak ketika mereka menghadapi pergumulan. Ya, misalnya sakit, ketika menghadapi ujian, ketika mereka takut sesuatu hal misalnya, apa yang harus mereka lakukan? Sesuai dengan kesaksian pemazmur. Yang pertama, berdoa supaya Tuhan menolongnya. Tadi saya katakan, ini adalah doa meminta pertolongan dan doa ucapan syukur dari pemazmur. Ya, Manginangnya, di sini jelas ya, Mazmur 43, berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Dia memohon kasih karunia Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Maka kita ingatkan anak-anak kita supaya pribadi yang pribadi pendoa yang senantiasa hidup di dalam doa, ya. Bukan asal rajin berdoa ya Manginang, tetapi hidup di dalam doa. Artinya anak-anak kita itu memang ingat selalu untuk menyerahkan hidupnya dalam doa-doanya. Nah, bahkan ketika menghadapi banyak pergumulan,
Ketika sakit, ketika orang tuanya sakit, ketika adiknya sakit, ketika opungnya juga sakit. Ya, supaya mereka mendoakan mereka, adiknya, opungnya, dan ya saudara-saudaranya, teman-temannya. Nah, yang kedua Manginang memohon hikmat atau terang dari Tuhan. Jelas tadi dikatakan di Mazmur 43 ini, ya Manginang, di ayat 3, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediaman. Pemazmur memohon terang yang daripada Tuhan ketika dia menghadapi banyak pergumulan tantangan. Nah, kita ingatkan anak-anak sekolah minggu kita, supaya mereka juga memohon hikmat yang daripada Tuhan, meminta terang yang daripada Tuhan, supaya mereka diingatkan melalui rohnya, supaya mereka diajari, dituntun untuk menjalani kehidupannya. Sehingga mereka tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Nah, Amanginang, setelah itu, setelah mereka melakukan kedua hal itu dalam hidupnya, ada dua hal yang harus mereka lakukan juga. Tidak boleh lupa. Apa itu? Mengucap syukur, berterima kasih. Nah, tadi ini Mazmur 43 ini Amanginang, ucapan syukur juga. Nah, ketika mereka menghadapi tantangan, mereka berdoa, dan ketika Tuhan memberikan sukacita kepada mereka, supaya jangan lupa untuk mengucap syukur. Nah, yang kedua, setelah itu, setelah mereka berdoa memohon hikmat, jangan lupa untuk senantiasa berharap pada Tuhan. Supaya anak-anak kita itu berharap hanya kepada Tuhan. Artinya, supaya mereka senantiasa percaya kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun mereka sedang sakit, tetapi mereka tetap percaya beriman kepada Tuhan. Nah, Amanginang, demikian yang boleh kami jelaskan untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Ya, Amanginang ya. Kembangkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami tidak berkhotbah Amanginang. Kami mau melalui penjelasan singkat ini, Bapak Ibu senantiasa belajar dan belajar untuk menjelaskan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Amanginang, jangan lupa kita sudah memasuki bulan April. Sebentar lagi Jumat Agung dan Paskah. Persiapkan segala sesuatunya. Apakah jalan salib, apakah mencari telur kembali Amanginang, dan jangan lupa liturgi, agenda sekolah minggu, buku ende Alkitab, buku ende sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedesis. God bless you. Non-stop.